Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini gue mau nge-review motor yang ada di belakang gue. Motor ini adalah Yamaha Series RC 2019. Nah, kebetulan di samping gue ini udah ada ownernya. Boleh perkenalan diri dengan nama siapa, Bang? Mas Fahri. Mas Fahri. Bisa dipanggil siapa nih? Fahri. Fahri. Iya. Alamat domisilinya di mana ya, Mas? Di Semarang sih, Mas. Oh, di Semarang. Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh. Mau nanya nih, sebelumnya pernah ikut komunitas atau klub gak sih? Kalau untuk motor belum pernah sih, Mas. Belum pernah. Iya, belum pernah. Gitu. Nah, boleh nanya juga nih. Boleh. Sejarah ngedapetin motor ini gimana sih? Jadi ini awal ceritanya, ini motor punya istri. Waktu masih kerja, terus kebetulan karena udah keluar anak, akhirnya istri berhenti. Ini motor saya pakai, gitu. Terus akhirnya lanjut, jadi seperti ini. Gue mau cerita sedikit nih awal gue kenal sama Mas Fahri ini. Jadi tuh sebelumnya itu gue dikontak sama Bang Arif. Dia ini katanya nanya-nanya soal stripping series RC 2019. Nah, dapat tuh kontaknya gue dikirim oleh Bang Arif. Nah, dikontak, udah tuh kontak-kontakan sampai sekarang. Alhamdulillah akrab dan sampai sekarang akhirnya ketemu juga. Bahkan sempat ngetek foto motornya itu di Gunung Telomoyo. Iya, Telomoyo. Alhamdulillah gua juga bisa ke sana gitu. Nah, sekarang mau nanya nih, mau nanya tentang motornya ya. Mungkin part-partnya nih yang nempel di motornya. Mungkin dibahas dari paling atas. Itu menggunakan apa aja sih? Mulai dari atas, master rem, pakai Moto One. Gas spontan aktif Moto One. Ya, holder kanan pakai Yamaha WR 155, sebelah kiri pakai holder Vixen, hand grip Domino, handle coupling pakai MX Alt. Nah, kalau untuk lampunya itu lampunya apa ya, Mas? Lampu ini RTD sih, Mas. RTD. Tapi seri tipenya lupa saya. Oh, cuman Mini Proji itu ya? Iya, Mini Proji, betul. Mini Proji kelistrikan udah DC full wave. Oh, DC full wave. Iya. Sekarang mau nanya nih bagian kaki depannya nih. Itu udah menggunakan apa aja ya, Mas? Kaki depan nih. Kaki depan ban pakai IRC Fast itu. Iya. Terus cakram pakai Pro One. Kaliper pakai Samurai Nissin. Selang rem TDR. Sama velg ini DRT Cemco. Iya. Nah, kalau untuk ukuran ban itu berapa ya? Ban depan belakang sama sih ukurannya 90/80. 90/80. Nah, itu kalau di bagian spakbornya itu kemakan apa enggak sih, Mas? Kemakan, Mas. Kemakan. Iya, tetap dicoak dalamnya. Iya. Nah, mungkin kalau sekilas disnya ini kayak kepunyaan Moto One ya, Mas? Iya, bener. Replika mungkin kopi ya? Kopi. Nah, sekarang kita geser ke bagian tengahnya nih, Mas. Oke. Nah, kalau untuk kontaknya, itu menggunakan apa ya? Kunci kontak itu pakai NJMX. NJMX. Cuman yang pisah sama kunci jok ya. Kan ada tuh yang langsung di depan itu kan. Oh, yang satu kunci. Iya, satu kunci, iya. Nah, sekarang mau nanya nih, Mas, bagian mesinnya. Mungkin udah ada rubahan apa masih standar nih, Mas? Mesin udah rubahan. Pakai Seher 54,5, pakai karbu KRJ PWK 28, sama bak kopling manual. Bak kopling manual. Nah, kalau untuk diameter klep sama struknya itu berapa ya? Standar semua sih, Mas. Standar. Masih standar semua. Nah,
untuk intake-nya? Intake itu menggunakan SPR. apa? SPR. SPR? Iya. Pemasangannya kalau buat di Veganyu kan looknya kayaknya kelihatannya agak ke kiri terus Iya, bawah. benar. Iya. Itu ada perubahan apa nggak sih mas? Ada sih mas, ada. Ini kebetulan dicowak di itu apa? Pangkon, dudukan. Oh, dudukan. Iya, dudukan mesin itu agak dipotong dikit. Soalnya kalau nggak dipotong nggak bisa kepasang. Nah, mau nanya nih mas, kalau pengapiannya ini udah perubahan apa masih standar ya? Kalau api dari CDI standar upgrade sih mas, upgrade jadi 3 step. Upgrade di itu sih mana di Jawa Timur, di Dokter Api Madiun. Terus untuk koil saya pakai Scorpio 5BP. Scorpio 5BP? Iya, Scorpio 5BP. Terus untuk tutup busi saya pakai Mio. Pakai Mio. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakangnya lagi nih mas. Siap. Nah, kalau untuk kulit joknya, ini menggunakan apa ya? Kulit jok biasa sih sebenarnya. Biasa. Iya, cuman emang pilihnya yang agak keset biar nggak merosot-merosot. Soalnya kalau dilihat sekilas kayak punya original ya? Iya, ya udah gantian sih. Nah, kalau untuk kaki-kaki belakangnya, itu sok belakang menggunakan apa mas? Sok belakang RCB A2. RCB A2? Iya. Terus kalau untuk armnya nih, kayaknya kelihatannya udah lebih panjang nih. Iya, Nah, lebih itu pakai apa, panjang. Pakai KTT Jupiter yang long arm. Oh, yang long. Iya. Oh, berarti dari arm Jupiter standar itu lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Gitu. Nah, kalau untuk footstep belakangnya, itu pakai apa mas? Footstep belakang pakai Aprilia. Aprilia? Iya, kopi Aprilia. Pemasangannya gimana tuh mas? Sama aja sih mas, kayak masang standar aja. Berarti PNP ya? PNP. Nah, kalau untuk paha remnya, itu menggunakan apa mas? Paha rem pakai SGP. SGP? Iya, Suzuki. Original mas? Suzuki Genuine 4 original. Nah, knalpotnya nih? Pakai apa nih mas? VND. VND, biar adem. Sugi ya berarti? Iya, segi VND. Part yang paling berkesan yang nempel di motor ini itu apa? Part yang paling berkesan ya? Hampir semuanya berkesan sih mas. Hampir semuanya? Iya. Karena ya apa ya, saya bangun motor ini emang ini pure keluar dari imajinasi saya semua. Jadi mix and match-nya itu kan biar nggak warnanya tuh nggak nabrak gitu kan. Berarti udah sengaja di setting ya? Iya, gitu ya? betul. Nah, mungkin ada satu lagi nih mas. Kenapa nggak pakai sok tabung? Kenapa nggak pakai sok tabung? Yang satu dari segi biaya, yang jelas sok tabung itu pasti lebih mahal. Yang kedua, karena motor ini kan dipakai kerja luar kota, kan di jalan pasti ada aja resikonya kena lubang. Nah, dari situ kayak apa ya, lebih eman. Kalau semisal pakai sok tabung yang emang harganya mahal, terus ngajar lubang, nanti seal sobek, bocor itu kan jadi sayang kayak gitu sih mas. Makanya cari yang worth it lah. Walaupun kalau semisal rusak pun nggak masalah gitu loh mas. Nggak yang beli yang jutaan ntar malah nyesel. Pernah ngalamin kejadian unik gak sih selama pakai ini motor? Kejadian unik pernah sih mas. Pernah ya, tiba-tiba lagi dibawa touring gitu kan, tiba-tiba mati gitu. Sempet panik sih, sempet panik. Teman-teman suruh nyamperin, pas sudah teman sampai dicek semua, coba ini nggak bisa nyala, kenapa bensin kok nggak turun, nggak biasanya kan kalau disekap gitu, disekap pakai tangan itu kan bensin keluar kan, ini nggak keluar. Dan ternyata bensinnya habis mas. Karena panik ya? Iya, panik mas. Panik. Nah, terus juga punya apa sih pengalaman yang paling berkesan gak sih selama pakai ini motor ini? Pengalaman paling berkesan sih ya ini sih apa namanya,
lebih ke sayang istri motornya. Nah, kayak gitu sih. Jadi ini kan motor dari istri, terus saya pakai kerja. Ya lebih sayang aja sih kalau semisal nanti kalau dijual apa gimana, kayaknya sih nggak bakalan dijual sih. Oh, dipakai terus lebih ya? dipakai terus aja. Ya, terima kasih banyak buat AMP Channel ya udah nyediain tempat di sini buat nge-review motornya Mas Fahri. Soalnya kami lagi road trip dan nggak bisa dapat tempat yang sekiranya bagus gitu. Soalnya ada hal-hal yang sebenarnya nggak diinginkan tapi terjadi gitu. Jadi ujung-ujungnya nge-reviewnya di sini, dan kebetulan juga udah terlalu larut malam ya. Jadi nggak bisa ngetes ride motornya Mas Fahri ini. Mungkin cukup sekian dari gua. Sekiranya ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Keep solid, simple, dan elegan. Terima kasih.